Mereka menuntut perbaikan kenaikan upah serta perbaikan sistem kerja. Kita bergabung dengan Stella Clarissa di Istana Negara dan juga Asri Nirmalawati di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Kita akan ke Asri Nirmalawati yang ada di Bundaran Hotel Indonesia terlebih dahulu. Asri, apakah aktivitas para buruh saat ini, apakah demo masih berlanjut? Ya, Prita, demo masih berlangsung di sini dan saat ini pun ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sedang melakukan long march meninggalkan Bundaran Hotel Indonesia menuju ke beberapa kantor kementerian yang akan mereka tuju. Di antaranya selain Istana Merdeka, mereka juga akan menuju ke kantor Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, PT Jam Sostek, dan kantor Kemenaker Trans. Dan sejauh ini pun dari pantauan kami, unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh ini berlangsung dengan damai, tidak ada aksi anarkis yang mereka lakukan. Dan diperkirakan ada sekitar 30.000 buruh yang turun ke jalanan pada hari ini untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Seperti itu, Prita. Ya, Asri, dari hasil wawancara Anda dengan beberapa buruh, apa sebenarnya titik berat dari tuntutan mereka kali ini? Ya, Prita, perlu saya informasikan bahwa unjuk rasa yang mereka lakukan hari ini merupakan yang kedua kalinya dalam kurun waktu sebulan ini. Dan mereka melakukan unjuk rasa hingga 2 kali ini untuk menunjukkan betapa seriusnya mereka memperjuangkan aspirasi mereka. Mereka memiliki 4 tuntutan dalam demonstrasi ini. Yang pertama adalah untuk menaikkan upah sebesar 50% secara nasional dan khusus untuk DKI Jakarta yaitu sebesar 3,7 juta rupiah. Permintaan mereka yang kedua adalah menjalankan jaminan kesehatan per 1 Januari 2014. Yang ketiga adalah untuk mengangkat seluruh pekerja outsourcing BUMN menjadi pekerja tetap. Dan selain itu juga, mereka juga menuntut atau menolak Inpres yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2013. Dan terkait dengan penaikan upah 50%, mereka menganggap saat ini ada kesalahan kalkulasi standar hidup buruh di beberapa provinsi yang ada di Indonesia sehingga menyebabkan para buruh terpaksa digaji sangat rendah. Dan untuk itu mereka berharap upah mereka dapat dinaikkan sebesar 50% sehingga mereka dapat hidup layak. Dan selain itu juga ada kekecewaan dari para pekerja outsourcing BUMN yang mengira bahwa hasil dari undang-undang yang mengatakan bahwa mereka akan dihapuskan outsourcingnya ini ternyata berdampak sebaliknya. Mereka yang sempat menjadi pekerja outsource justru pada akhirnya di PHK. Dan berdasarkan data kami, pegawai BUMN outsource yang sudah di PHK untuk Jam Sostek jumlahnya mencapai 1.000 orang, PLN jumlahnya mencapai 3.700 orang, dan PT Gas Negara jumlahnya mencapai 100 orang. Dan yang lebih mengecewakan lagi, mereka sangat kecewa karena bukannya menaikkan status mereka menjadi pegawai tetap, tapi justru BUMN ini membuka lowongan baru bagi pekerja-pekerja baru. Sehingga mereka berharap agar tuntutan mereka hari ini dapat didengarkan oleh pemerintah. Dan selain itu juga, dalam demonstrasi hari ini mereka berharap Presiden SBY dapat kembali mengupayakan apa yang telah disampaikan dalam pidato kenegaraan SBY pada 16 Agustus yang berkomitmen menjaga daya beli buruh dan masyarakat. Ya, Prita, sekian. Baik, berikutnya kita akan ke Stella Clarissa yang ada di Istana Negara. Stella, bagaimana aksi unjuk rasa di sana? Apakah masih berlangsung sampai saat ini? Ya, Prita, sebelumnya kami informasikan bahwa 30.000 massa buruh yang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa hari ini untuk menuntut hak-hak mereka berawal dari Bundaran HI dan memang akan melangsungkan unjuk rasa tersebut sampai ke Istana Negara. Namun sampai dengan saat ini, jika kita melihat situasi di depan Istana Negara masih terpantau lancar karena memang belum adanya rombongan atau terlihat adanya aktivitas dari para pendemo dari buruh-buruh tersebut yang datang sampai ke Istana Negara. Dan massa buruh ini bergabung dalam sebuah konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, juga ada SPSI dan juga berbagai organisasi buruh massa yang datang dari seluruh Indonesia. Dan organisasi buruh yang bergabung dalam aksi unjuk rasa hari ini berjumlah 5 dan mereka memberikan beberapa tuntutan, diantaranya adalah menaikkan upah, jaminan kesehatan, menolak outsourcing dan juga menolak adanya Inpres upah.
Dan ya Prita, sejak tadi pagi pukul 10 pagi juga pihak kepolisian memberikan pengamanan di sekitar Istana Negara untuk mengantisipasi agar unjuk rasa yang nantinya terjadi di Istana Negara berlangsung dengan kondusif. Dan ketika kami mengkonfirmasi memang tadi sudah ada beberapa massa buruh yang sampai di sekitar Istana Negara dan akan berlangsung pukul 1 semuanya akan berkumpul di sini. Demikian Prita, untuk sementara kembali ke Anda. Baik, terima kasih Stella Clarissa dan juga Asri Nurmawati atas laporannya. Dan pemirsa, demikianlah Headline News sesaat lagi.